Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341198. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rekrutmen dari mata kuliah pengantar manajemen. Rekrutmen adalah proses mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen meliputi pencarian kandidat, seleksi, dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, rekrutmen juga dilakukan untuk memperoleh variasi dalam hal latar belakang dan pengalaman kerja kandidat, sehingga organisasi dapat memiliki karyawan yang beragam dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menurut Henry Shimamura, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Menurut Ronald S. Sekuler dan Susan E. Jackson, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Tujuan rekrutmen adalah untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan atau organisasi. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar atau ekspansi bisnis. Selain itu, tujuan rekrutmen meliputi: yang pertama, mendapatkan kandidat yang memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong. Yang kedua, meningkatkan keberagaman dan inklusivitas perusahaan dengan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Yang ketiga, mengurangi biaya perusahaan dalam jangka panjang dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Yang keempat, membangun citra positif perusahaan dengan merekrut dan memilih kandidat yang berkualitas yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan daya tariknya bagi kandidat masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Metode rekrutmen karyawan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dengan memiliki sistem karir yang baik. Berikut penjelasan lebih lanjut. Metode rekrutmen karyawan terbuka. Berikut beberapa metode rekrutmen yang ada. Yang pertama, iklan lowongan kerja. Perusahaan dapat memasang iklan lowongan kerja di berbagai media, seperti surat kabar, situs web perusahaan, portal lowongan kerja, atau media sosial untuk mencari kandidat yang potensial. Pameran kerja. Perusahaan dapat mengikuti pameran kerja untuk menemukan calon karyawan yang potensial, serta mempromosikan diri mereka sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Berikut adalah proses rekrutmen. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi, dan yang kedua, pasang lowongan. Yang ketiga, merencanakan proses rekrutmen. Dan yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi rekrutmen dari mata kuliah pengantar manajemen